Oke, petani itu kita harus optimis Mas Angga. Optimis, kita banyak nggak punya lahan, kita bisa sewa. Sebenarnya kalau kita nggak punya lahan, terus kita nggak biasa sewa, kita bisa ke pengepul. Kayak saya itu kan ada yang minta lahan gitu kan, minta disewain, kita sewain seperti itu. Satu kali tanam itu bisa balik modal Mas. Oh langsung bisa balik modal? Iya. Kalau pas harga 9.000. Berarti berapa tuh Pak Yono? 150 juta. Waduh, mantap. Iya. Mantap, berarti kesimpulannya ini nggak merugikan teman-teman, yang pasti menguntungkan. Iya, kalau nggak menguntungkan nggak mungkin mau banyak titik, karena ini udah ke titik keempat ya Pak Yono ya. Iya benar, ini. Iya kan, yang sebelumnya di Dadapan, ini sekarang di sini, berarti ini udah titik keempat, berarti termasuk kategori ini usaha pertanian yang menguntungkan ya Pak Yono ya. Bener. Di satu sisi selain Pak Yono ya bertani dan dijual sendiri, jadi keuntungannya double teman-teman. Teman-teman, ketemu lagi dengan Angga HJ Bakul Sayur. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Oke teman-teman, hari ini saya sedang berada di tengah-tengah pohon tomat. Luar biasa banget ini teman-teman. Ini luasnya kurang lebihnya 1/4 hektar. Dan untuk hari ini melakukan proses pengunduhan. Dan teman-teman, ini adalah milik teman saya, seorang pengepul dan juga seorang petani. Dan yang menariknya lagi teman-teman, ini juga bukan lahan milik dia teman-teman, tetapi lahan nyewa. Nah ini mungkin dari video ini mudah-mudahan teman-teman bisa terinspirasi lah, karena ketika kalian di rumah mungkin nggak punya lahan dan pengen bertani, itu tidak bisa menjadi alasan, karena buktinya ini teman saya bukan lahan dia tetapi bisa panen. Nah jadi di video kali ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan teman saya tentang mengenai sistem sewanya bagaimana, dan tentang perawatan tomatnya yang seperti apa agar bisa berkualitas seperti ini teman-teman. Jadi buat kalian semua yang penasaran, tetap stay tune ya teman-teman, dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan di video-video saya selanjutnya. Dan jangan lupa juga dong di like sebanyak-banyaknya biar saya lebih semangat untuk bikin konten-konten selanjutnya. Ini tomatnya luar biasa banget. Nah teman saya lagi sedang ada di gubuk sana teman-teman, kita yuk ngobrol-ngobrol ke sana yuk. Nah ini teman-teman, ini sekarang sudah berada di gubuknya ini. Ini tempat persemayaman si teman saya ini. Ini udah melakukan proses pengunduhan, dan ini sudah berapa peti ini, kurang lebihnya tadi sekitar mungkin 10 petian lah yang sudah dibawa keluar. Oke yuk kita ngobrol-ngobrol teman-teman. Tuh orangnya. Gimana kabarnya bro? Alhamdulillah sehat Mas. Sini Mi. Sehat, alhamdulillah ini. Gimana sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Syukurlah. Ini, ayo Pak Yono, perkenalan dulu lah buat teman-teman di rumah. Siapa tahu teman-teman di rumah belum tahu nih Pak Yono. Ya, saya namanya Yono, petani sayur Mas. Petani sayur dan pengepul sayur juga. Ya, alhamdulillah, dikit-dikit lah ini. Ini Pak Yono, panen tomat sudah ke berapa kali nih? Ini kedua kalinya Mas. Oh udah kedua kali nih. 2 kali petikan ini Mas. 2 kali petikan. Iya. Luasnya berapa ini Pak Yono? Ini 1/4 Mas. Oh, seperempat. Iya. 1/4 hektar. Kita sewa ini Mas. Oh ini sewa ya? Iya, oke benar. nanti lanjut, nanti itu menarik banget teman-teman. Tentang sewa ini menarik banget. Jadi buat kalian semua yang mungkin pengen bertani dan ngeluh nih Mas Angga nggak punya lahannya, ternyata ada juga nih solusinya. Tapi nanti kita bahas ya teman-teman. Oke. Ini varietasnya apa ini? Ini Timothy Mas. Oh Timothy. Iya, Timothy. Oh Timothy. Kalau di sini cenderung Timothy lebih unggul. Oh Timothy lebih Iya. unggul. Karena apa itu kok menanamnya Timothy bukan yang lain? Kalau Timothy itu di pasan dia lebih disukai buahnya, betul. Dia nggak terlalu besar gitu, seperti itu. Jadi gitu teman-teman, karena ketika petani juga mau menanam itu harus mengingat yang namanya pemasaran. Jadi tidak hanya bisa dikatakan tidak harus egois ya Pak Yono, bukan harus yang sekarepnya dewe, tapi kita juga harus paham tentang peminat pasar. Kalau kiranya pasarnya kurang berminat ya nggak usah ditanam lah menurut saya, karena banyak banget jenis-jenis bibit yang terkadang juga kurang selera di pasaran. Tapi kalau untuk khusus di Lampung, tomat Timothy ini bagus ya Pak ya, bagus pasarannya ya. Ini ajirnya tingginya berapa meter ini lanjarannya? Oh kalau ini 180 Mas. 180. 180. Kita kan mungkin habis tomat kita langsung ke buncis. Oh gitu. nanti perencanaannya. Perencanaan langsung buncis gitu. Jadinya sekalian kan intinya gitu. Nggak makan modal. Ini untuk perawatannya sendiri seperti apa ini Pak Yono? Untuk pupuk-pupuknya apa menggunakan pupuk kompos atau pupuk kimia? Kita ini untuk lahan dasarnya itu kita pakai ini Mas, pakai ini pupuk
kandang mas. Oh, pupuk kandang ya. Kandang. Oh, jadi lebih diperbanyak pupuk kandang. Iya. Oh. Dari itu pupuk kandang. Nah dari segi perawatannya kita pakai ya umum bertani lah itu, pakai fungi, pakai insek gitu, pupuk daun seperti itu gitu. Iya. Oh, jadi tetap diawalin di landasan paling dasarnya itu dasar, adalah pupuk kandang. Iya. Gitu. Jadi kayaknya lebih untuk kesuburannya lebih subur nih kalau Iya, pupuk kandang. lebih subur mas. Oh, lebih subur ya? Lebih subur. Dia juga lebih tahan, maunya lebih Tahan penyakit. tahan penyakit, lebih tahan penyakit. Gitu. Jadi memang ketika kita menggunakan pupuk kandang itu untuk ketahanan daya tahan tomatnya bagus. Ini kayaknya juga nggak ada yang leles ya Pak Yono. Alhamdulillah mas, nggak ada yang leles mas ini mas. Gitu teman-teman. Jadi untuk tanaman tomat ini bisa dikatakan luar biasa lah. Iya. Secara perawatan tadi sudah dijelaskan, kemudian tentang tinggi lanjaran dan lain sebagainya sudah dijelaskan. Nah, yang ini yang paling menarik Pak Yono, yaitu ini adalah lahan bukan milik Pak Yono, benar? Bukan punya saya. Yang paling menarik. Teman-teman, ini adalah yang paling menarik menurut saya adalah ketika pembahasan ini, karena memang ini lahan bukan milik Pak Yono. Ceritakan Pak Yono, ini lahan punya siapa ini? Sebenarnya gimana kok bisa nanam di sini kalau bukan lahannya? Oh, kalau ini dulu kan ada ini ya teman mas ya. Dulunya tanamin kates mas, terus dioper alih sewanya ke saya gitu. Oh, ini sewa ini? Sewa mas. Sewa 12 tahun. 12 tahun? 12 tahun dengan nominal 22 juta mas. 12 tahun 22 juta. Berarti per tahunnya berapa itu kenanya? Kenanya 1.800.000 mas. 1.800.000 per tahunnya. Jadi murah banget nih. Buat kalian semua, kan saya kemarin sudah bikin konten tuh tentang usaha di kampung, salah satunya adalah pertanian gitu. Ada yang ngeluh bawahnya katanya nggak punya lahan, ternyata bisa juga kita nyewa ya Pak Yono. Bener nyewa. Gitu teman-teman. Jadi buat kalian semua yang kiranya pengen bertani dan nggak punya lahan, bisa juga kok nyewa. Buktinya nih Pak Yono bisa sukses nih. Sewan. Untuk ini Pak Yono, untuk estimasi gitu, kira-kira kalau nyewa gini ketemu nggak sih Pak Yono? Mungkin kan banyak juga teman-teman di rumah yang wah nyewa apa ketemu gitu loh, sedangkan cuma ditanemin sayuran seperti ini, ketemu nggak gitu. Kalau untuk perhitungan Pak Yono udah berapa kali nih sewa seperti ini? Apa sudah berkali-kali atau baru kali ini? Saya udah 3 kali ini Pak. Oh, dulu di dadapan. Dulu di gitu. dadapan. Per tahunnya 1 juta. Itu ya alhamdulillah maksudnya masih untung lah buat kita, intinya seperti itu. Kalau ini kan 22 juta, kalau harga ya kemarin harga 9.000 itu satu kali tanam itu bisa balik modal mas. Oh, langsung bisa balik modal. Iya. Kalau pas harga 9.000. 9.000 itu bisa langsung balik modal. Ya namanya kita bertani, terkadang harga mahal, terkadang harga murah. Iya. Tetapi kalau kira-kira untuk kondisi seperti ini, menurut saya tetap ada untung lah. Ada untungnya, tetap iya. lah ya. Karena yang utama itu kalau prinsip orang bertani itu minimal prinsipnya harus jadi dulu. Jadi dulu bener. Jangan mikirkan harga ya, Pak. Iya. Karena harga yang ya nggak tahu kita nasibnya seperti apa gitu. Kalau kita kan ya kita tanam sendiri, kita langsung jual ke pengepul langsung, jadinya punya ada nilai lebihnya gitu. Sama Mas Angga ini. Ini pengepulnya kita, sama Mas Sarjono ini Jatimulyo ini. Pak Yono, ini digarap sendiri atau digarapin yang orang lain? Kalau kita garap sendiri mas, tapi kita main tenaga ini. Kita pakai tenaga. Gitu. Jadi Pak Yono yang garap sendiri, tapi untuk kayak macul, untuk pengurusannya, pengolahan segala macam itu kayak percayakan sama ini anak buah lah intinya gitu. Itu anak buah. Biasa teman-teman. Luar biasa banget. Jadi yang di rumah kira-kira ini salah satu usaha pertanian yang luar biasa teman-teman, karena di satu sisi ini lahannya juga sewa, kemudian juga lahannya luar biasa. Ini kalau estimasi nih Pak Yono, dengan kondisi seperti ini kira-kira sampai selesai itu berapa ton ini kira-kira? Ini kurang lebih 3 roll mas. 3 roll itu kisaran ya 12 sampai 15 ton. 12 sampai 15 ton. Iya. Kalau dengan tomat maksimal seperti ini gitu loh. Berarti kalau dikaliin harga 10.000 aja. Kalian jadi sultan kayaknya. Iya. Tapi enggak siapa tahu kan nanti ketika nanam lagi bisa harga segitu. Karena jangkanya lebih panjang mas, 12 tahun. Nah, 12 tahun teman-teman. Iya. Jadi luar biasa banget nih. Ini bisa sampai 15 ton ya Pak Yon. Iya. Waduh, luar biasa. 15 ton nggak usah muluk-muluk teman-teman. 10.000 aja udah luar biasa banget. Berarti berapa tuh Pak Yono? 150 juta. Waduh, mantap.
Iya. Sewa lahan ketutup. Heeh. Kemudian apa lagi Pak Yono? Tenaganya Tenaga, ketutup. tenaga ditutup. Aduh, sultan nih ketemunya nanti. Ya kan nggak tahu ke Ya, depannya bener. kan, karena tidak bisa dipungkirin juga, bisa juga ketika nanti pas barang langka Pak Yono nanam dan bisa juga panen dengan harga mahal seperti itu Iya, kan. bener, gitu. iya. Karena kemarin-kemarin juga sempat 9.000 10.000 kan Iya, Pak iya, Yono ya. heeh. Gitu. Untuk keseluruhan ini modal berapa ini Pak Yono? Kita kalau Ini kan semua serba baru ya? Iya, heeh. Serba baru. Heeh. serba baru itu kalau sewa lahan itu kisaran sewa lahan 22 juta ya. Sewa itu lahan kalau 22 juta untuk 12 tahun. loh. Iya, Luar biasa. Terus ini permodalan ini untuk penanaman ini kisaran 12 jutaan, Mas. Oh, 12 Semua kan baru dari plastik, pupuk kandang sampai ajernya juga baru semua Semuanya gitu. Terus baru. sama tenaga kerjanya juga gitu, kisaran 12. Tuh teman-teman, jadi modalnya 22 juta ditambah 12 juta. Jadi sekitar 34 ya. Ya, Pak benar Yono? ya. 34 dengan harga seumpama 10.000 itu udah udah santai banget ya. Tapi ya mudah-mudahan saya doakan mudah-mudahan Oke, selalu ya, makasih. mantap lah ke depannya Pak Yono. Untuk kedepannya ada lagi rencana nggak untuk menyewa lagi? Insya Allah kalau kita punya Target rezeki. berapa tempat, berapa titik lah untuk penyewaan? Kalau kita ini tergantung ini, Mas, tenaga kerjanya, Mas. Kalau kita kan cuma bisanya handle gitu ya, handle betul. pekerjaan gitu. Tapi tergantung kalau banyak teman-teman yang mau diajak kerja sama, kita tetap Tetap berani. lanjut terus, Mas. Berpuluh-puluh titik lah. Iya, benar. Wis, mantap. Berarti kesimpulannya ini nggak merugikan teman-teman, yang pasti menguntungkan. Menguntungkan, iya. Iya, kalau nggak menguntungkan nggak mungkin mau banyak titik, karena ini udah ke titik keempat ya Pak Yono ya. Iya, benar, ini Iya kan, yang keempat, sebelumnya iya. di Dadapan, Di Dadapan, ini sekarang iya. di sini. Berarti ini udah titik keempat. Berarti termasuk kategori ini usaha pertanian yang menguntungkan ya Pak Iya, Yono ya. benar, Di satu sisi selain Pak Yono ya bertani dan dijual sendiri, jadi keuntungannya double teman-teman, luar biasa banget lah. Jadi mudah-mudahan di video ini kalian bisa terinspirasi lah dengan sosok Pak Yono ini. Pesan-pesan Pak Yono buat anak muda yang di rumah bingung ya, padahal di lokasinya banyak, bisa contohnya bisa ditanamin atau bisa sewa, tetapi masih bingung atau masih lontang-lantung gitu. Kasih inilah Ya intinya pesan-pesan terakhir sebagai lah. petani itu kita harus optimis, Mas Angga. Optimis. Optimis, kita banyak nggak punya lahan, kita bisa sewa. Sebenarnya kalau kita nggak punya lahan, terus kita nggak biasa sewa, kita bisa ke pengepul. Kayak saya itu kan ada yang minta lahan gitu kan, minta disewain, kita sewain seperti itu. Oh iya, betul. Kita betul. sewain itu. Jadinya harus optimis, terus bekerja keras lah, intinya pantang menyerah lah intinya Pantang seperti itu. menyerah ya, Pak Yono. Karena kadang-kadang harga bagus, barangnya hasilnya kurang. Hasilnya kurang. Terus barangnya bagus, terus nggak ada harganya. Yang petani yang inginkan kan harga bagus, harga juga bagus seperti Betul. itu. Yang Harga kita bagus, inginkan. kualitas bagus. Kualitas bagus. Jadi buat semuanya pesan dari Pak Yono bahwa harus optimis. Ketika kalian pengen bertani nggak punya lahan, bisa datang ke pengepulnya ya Pak Ya, Yono. bener. Suruh nyariin lahannya. Ya, iya. Kalau memang benar-benar dan ada niatan baik, nggak mungkin kalau pengepulnya nggak mau kan. Bener, iya, Mas Gitu. Angga. Kalau untuk usaha nih, buat semua di rumah ketika pengen usaha juga, apa nih kira-kira pesan-pesannya yang pengen usaha juga lah gitu buat teman-teman di rumah, Ya, pengen jadi pengepul gitulah, pesan-pesannya apalah gitu. kalau pengen jadi Kan pengepul, Pak Yono ini sebagai petani dan pengepul juga. Iya. Ah. Kalau ibaratnya pengepul itu kuncinya cuma satu, Mas Angga. Jadinya kita itu kemitraan dulu. Kita Mitra membuat jaringan dulu lah. Kita udah banyak, nah kita bisa tampung lah dari mitra-mitra kita kan, dan seperti itu gitu. Jadinya kita ya harus punya mitra tani dulu. Kalau kita nggak punya mitra tani kan, sebenarnya kan kalau petani itu kan dia udah punya pengepul masing-masing gitu lah gitu. Kita bikin jaringan dulu gitu. Iya. Oke, jadi gitu teman-teman untuk ngobrol-ngobrolnya dengan Pak Yono. Mudah-mudahan dari obrolan ini teman-teman yang tadinya bingung-bingung bisa tercerahkan lah dengan obrolan kita hari ini. Ya, Pak Yono. Oke Pak Yono, terima kasih banyak informasinya. Mudah-mudahan tanamannya makin lancar jaya, Amin. dagangnya makin Amin, lancar. iya. Oke, jadi gitu aja ya teman-teman untuk ngobrol-ngobrol hari ini. Mudah-mudahan dari video ini kalian bisa tercerahkan lah teman-teman. Jadi buat kalian semua yang kiranya di rumah dan kiranya pengen bertani dan bingung nih, nggak punya lahan, kalian bisa salah satunya bisa sewa. Kemudian kalian juga bisa datang ke pengepulnya, bisa suruh nyariin lahannya lah gitu. Karena kata yang benar di Pak Yono tadi, intinya kita sebagai petani atau sebagai anak muda itu harus optimis, jangan pesimis, jangan malas-malasan. Ketika nggak ada lahan, tiba-tiba males lah, gitu ya. Ketika nggak punya duit, males lah, susah, nggak punya duit gitu. Jangan, intinya jangan pernah
pesimis harus selalu optimis. Oke, jadi gitu aja teman-teman untuk video yang hari ini. Mudah-mudahan dari video ini bisa tercerahkan. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa teman-teman di-share kepada teman-teman kalian yang membutuhkan video ini. Terima kasih dan dadah. Dadah dulu Pak. Dadah. Oke.